Yesus. Bahkan membuat kami yang tadinya belum percaya kepada Yesus menjadi percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Roh Kudus yang terus memberikan kelembutan hati, jamah setiap hati. Oh Tuhan, kami rindu datang dengan ketulusan pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, biar firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami semua yang baik, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. In the name of Jesus. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, shalom, good morning buat kita semua. Buat kalian yang terberkati, saudara jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa berbagi gift. Ya baik di TikTok juga bagi saudara yang ada di YouTube, saudara juga bisa berbagi super chat atau super thanks. Ya Bapak Ibu Saudari kalau di YouTube, saudara juga bisa follow Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara juga bisa subscribe kalau saudara semua terberkati ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara bisa mengikuti pelayanan daripada Pastor Deso setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari 7:30 pagi. Untuk hari-hari ini saya masih Bapak Ibu Saudari memiliki waktu untuk pelayanan setiap pagi ya, untuk siang dan sore atau malam. Untuk hari-hari ini saya belum adakan Bapak Ibu Saudari seperti tahun yang lalu, tetapi untuk hari-hari ini saya masih memiliki waktu untuk setiap pagi. Jadi Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang rindu untuk datang kepada Tuhan tentunya lewat channel Pastor Deso, kalian bisa datang setiap pagi ya, 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, WIB, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sekali lagi kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati, lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis terberkati dari kota di mana saudara mengikutinya ya. Saudara bisa menulis di dalam kolom komentar. Ya, God bless you. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, God bless you. Ya, Ibu Rosalina Parlindungan, God bless you ya. Teman-teman semua, Bu Linda Lase, God bless you ya. Pak Supri dari Surabaya, God bless you. Bu Eni dari Jepara, God bless you. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua, dari mana lagi kalian yang hadir? Shalom Bu Ende Kaban dari Bekasi. Shalom ya buat kita semua. Shalom Bu Sarali dari Singapura. God bless you ya teman-teman semua yang juga dari Singapura. Ada beberapa juga yang dari Singapura. Tuhan memberkati. Shalom dari Sidoarjo Pak Max. God bless you ya. Pak Max Theodorus, God bless you. Shalom ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Bandung, Ibu Tanpana ya, Tanpama. God bless you ya, Natampama. God bless you ya. Haleluya. Dari Bandung. Dari Sulawesi Barat, Ibu Abigail Helmi, God bless you. Ya dari Kediri, dari Surabaya, thank you ya Bu Gelas Kaca. Ya Bu Lovely Sumayo, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bu Nuyanti dari Gombong, Kebumen, God bless you ya teman-teman semua. Dari Sabah, God bless you. Ya, Foilen, God bless you. Foilen Umbun, terberkati. Dari Papua, Ibu Ripka, God bless you. Semangat ya dari Papua. Papuanya di mana Ibu? Di Jayapura kah? God bless you ya. Dari Gombong, Kebumen, God bless you. Dari Nias, Ibu Linda Lase, God bless you ya teman-teman semua. Dari Kuala Lumpur, Pak Justin Might, God bless you. Oh iya teman-teman semua, nanti kalau yang kalian minggu depan kalau rindu untuk bertemu dengan Pastor Deso, ya saya ada perjalanan misi teman-teman semua ke Singapura, ke Malaysia, dan ke Batam. Jadi buat kalian semua yang rindu untuk bertemu, ya sepanjang perjalanan itu kalian bisa hadir atau kalian bisa inbox kepada kami ya Bapak Ibu Saudari. Sekitar minggu depan kami berangkat hari Selasa kalau tidak salah. Lalu kemudian hari Rabu kami ada di Singapura. Kalian bisa, kalau memang teman-teman semua yang dari Singapura rindu untuk didoakan, ya khususnya untuk dilayani dan didoakan, kalian bisa inbox saja. Nanti saya ke mana tuh, lupa saya jadinya. Selain ya pokoknya ada ke arah perbatasan Singapura lalu kemudian masuk Malaysia. Saya lupa nama daerahnya mana ya. Johor Bahru ya. Nanti kalau teman-teman semua ada yang di Johor Bahru juga mau ketemu juga boleh. Teman-teman semua ada yang ke
ada yang di Kuala Lumpur juga mau ketemu juga boleh ya. Jadi kalau kalian ada di sekitar wilayah-wilayah itu rindu didoakan, rindu untuk sharing, berbagi testimoni kehidupan dan didoakan oleh Pastor Deso bersama Bu Gembala, kalian juga boleh inbox langsung. Atau kalian yang ada di Batam ya, kalian juga bisa inbox kalau memang kalian rindu didoakan kehidupan, keluarga, rumah, tempat pekerjaan ataupun bisnis usaha kalian, kalian bisa ya inbox kepada kami langsung. Sekitar minggu depan kami akan berangkat untuk memulai trip perjalanan misi kami. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, doakan ya kalau kalian rindu tentunya kalian bisa inbox di TikTok ya. Hanya di TikTok ya inboxnya teman-teman semua. Nanti setelah itu kalian bisa minta nomor WA kami. Oke? Ya thank you tuh teman-teman semua. Wonosobo, God bless you. Dari Madiun, God bless you. Ya God bless you. Dari Nganjuk, Pak Ponco, semangat selalu ya Bapak, Tuhan memberkati. Ibu Nona, shalom dari Makassar, God bless you. Ya dari Cirebon, Yohana, Ibu, Tuhan memberkati ya Bu Yohana, semangat selalu dari Cirebon. Dari Surabaya, God bless you. Ya dari Jogja, dari Kupang, dari Jayapura, God bless you ya. Teman-teman semua juga di sini, God bless you. Ya semangat selalu teman-teman semua. Ya dari Tangerang, Ibu Helen, God bless you. Buning dari Jogja, God bless you ya. Ibu Ignas Siangga, ya dari Surabaya, Tuhan memberkati. Dari Malaysia, Ibu Ike Piri Sumolang, God bless you. Dari Pontianak, God bless you. Dari Wonosobo, dari Salatiga, dari Toraja, God bless you teman-teman semua yang dari Toraja. Dari Batam, Yahoo, Ibu Hulu, ngomongnya Hulu, ya God bless you ya teman-teman semua dari Batam, dari Toraja, dari Sulawesi Utara. Ya dari Woodland itu, oh iya ya dari Singapura tuh namanya Woodland. God bless you Ibu Sarali, God bless you dari Cirebon, ya kota Cirebon, God bless you, ya God bless you teman-teman semua. Sulawesi Utara, Bu Novita, God bless you, haleluya. Gimana kabarnya semua? Dari Kupang juga ya, Tuhan memberkati. Saudara izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau di channel Pastor Deso tentunya ada liturgi ibadah. Ya teman-teman semua setiap hari. Nah liturgi ibadah kami ya seperti setiap hari yang saudara bisa ikuti. Itulah liturgi ibadah kami di channel Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada doa, ada penyembahan, ada mendoakan nanti. Ya nanti terus kemudian kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Lalu kemudian ada firman Tuhan yang dibagikan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara setelah selesai semuanya, saudara ada kantong persembahan dijalankan. Ya saya tidak ragu Bapak Ibu Saudari untuk menyampaikan hal itu kepada kita semua. Itulah liturgi ibadah dari channel Pastor Deso. Nanti setelah itu ya kita doa berkat ataupun kita sudah menjalankan doa sebelum kantong persembahan dijalankan semua. Ya tentunya kantong persembahan maksud yang dijalankan ya lewat ya teman-teman semua. Lewat bio profil saya, lewat kiris ataupun lewat TF dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian terberkati, saudara bisa mendukung untuk tap-tap layar dan saudara bisa berbagi gift atau saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun subscribe di YouTube. Jangan lupa ditonton kembali pembelajaran khotbah-khotbah yang sudah diberikan setiap harinya khususnya di YouTube Pastor Deso. Kalian bisa tonton, kalian bisa belajar, kalian bisa menulis, kalian bisa mengulang-ulang. Ya kadang satu khotbah belum tentu saudara ketika kita mendengar satu kali lalu kemudian kita ingat. Ya kita bisa ulang sambil saudara olahraga, sambil saudara mungkin bekerja, saudara bisa ulang-ulang kembali apa yang saya sampaikan ya teman-teman semua di channel YouTube Pastor Deso. Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama dalam kehidupan kita semua merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, pernahkah kita membuka album foto lama dalam setiap hidup saudara dan saya? Lalu kemudian melihat ya ada gambar gereja kita, rumah kita mungkin puluhan tahun yang lalu. Mungkin masih sederhana dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita ada di sebuah garasi atau mungkin ada di ruang sewaan, rumah kontrakan, petakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, lihatlah foto-foto itu. Yang menonjol bukanlah bangunannya.
Yang menonjol bukanlah bangunannya di dalam setiap hidup kita semua. Sebentar ya. Yang menonjol itu bukanlah bangunannya Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang menonjol itu di foto-foto itu, ya Bapak Ibu Saudari, adalah apa? Adalah foto-foto ataupun wajah-wajah saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sudah dipanggil ya sudah dipanggil pulang. Sebentar. Aman. Maaf, handphone saya mau lowbat, makanya saya cas sedikit Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, yang kita lihat bukanlah bangunan, tapi yang kita lihat adalah wajah-wajah di foto-foto itu. Mungkin ada wajah guru sekolah minggu. Ya kalau saudara lihat foto di gereja saudara beberapa puluh tahun yang lalu. Ya atau beberapa belas tahun yang lalu. Ya mungkin ada foto-foto guru sekolah minggu yang sabar. Ada wajah saudara kita mungkin yang sekarang sudah dipanggil Tuhan pulang. Atau ada wajah keluarga muda yang anak-anaknya sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Sudah menjadi pekerja-pekerja, pebisnis-pebisnis yang Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kenangan terindah kita bukan tentang tembok rumah itu. Bukan tentang tembok gereja itu. Tetapi tentang orang-orangnya. Tentang orang-orangnya yang ada di foto itu. Namun seringkali tanpa sadar kita itu lebih sibuk membicarakan renovasi atap daripada renovasi hidup seseorang. Kita lebih sibuk merenovasi rumah kita setiap waktunya, merenovasi gereja kita setiap harinya atau setiap waktunya juga, daripada kita merenovasi hidup seseorang dalam setiap hidup kita semua. Kita lebih antusias mengumpulkan dana ya untuk membangun ya bahan-bahan atau untuk membeli bahan-bahan bangunan atau paving block dalam setiap hidup kita semua, batu bata. Ya Bapak Ibu Saudari, kita lebih antusias mengumpulkan dana-dana seperti itu untuk membangun entah itu di gereja, entah itu di rumah, daripada Bapak Ibu Saudari kita mengumpulkan dana untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk bernostalgia bukan pada bangunannya, tetapi kepada visi awalnya, yaitu jiwa-jiwa. Visi awalnya adalah jiwa-jiwa. Ingatlah baik-baik saudara, bayangkan ini 30 tahun lagi, 30 tahun ke depan ke sana. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Nanti kalau saudara punya cucu, nanti cucunya bertanya kepada saudara, "Opa, Oma, dulu waktu muda apa yang Opa Oma lakukan untuk Tuhan?" Kata cucu-cucu kalian semua. Ya, apa jawaban kita? Ya, kira-kira apa jawaban saudara? "Wah, dulu aku rajin ke gereja yang AC-nya dingin. Dulu kaca gerejaku warna-warni cucu." Yang ngomong sama cucunya seperti itu. Atau Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara menyampaikan kepada cucu-cucumu itu, "Aku dulu adalah bagian dari tim yang mengubah hidup ratusan anak." Ya Bapak Ibu Saudari, aku dulu bagian dari tim yang mengubah ratusan anak-anak muda, mengutus puluhan misionaris, dan memuridkan keluarga-keluarga yang sekarang masih bertahan dalam setiap iman mereka. Mana yang saudara mau sampaikan kepada cucu-cucumu? Mana yang saudara mau sampaikan kepada generasi mendatang, entah itu anak-anakmu beberapa belas tahun yang lalu, beberapa belas tahun lagi kalau saudara memiliki anak? Saudara, warisan apa yang akan kita tinggalkan? Apakah sebuah gedung yang suatu hari akan direnovasi atau mungkin akan dibongkar karena konflik kepentingan beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi maksud saya. Saudara, atau sebuah generasi yang imannya kokoh dan hati mereka yang terbakar untuk jiwa-jiwa. Nah, hari ini kita berdiri di persimpangan antara membangun monumen atau membangun momentum kerajaan Allah. Mari kita pilih dengan bijak.
Saudara, satu ketika di gereja kecil sedang mengadakan pembangunan gereja. Anggaplah nama panitianya adalah Komite Pembangunan Langit. Ya Bapak Ibu Saudari, ini di sebuah gereja kecil. Terbentuklah namanya Komite Pembangunan Sorga. Ya, tugas mereka mulia, mempersiapkan tempat bagi jemaat di kehidupan kekal nanti. Lalu kemudian mereka mengadakan rapat. Ya, rapat pertamanya ketua panitianya Bapak Ibu Saudari membuka. Saudara-saudara, prioritas pertama kita perlu nanti lapangan golf surgawi, kata ketua panitianya. Saya dengar gereja sebelah sudah merencanakan, sudah membangun lapangan golf. Kita juga percaya di gereja kita juga bisa membangun lapangan golf seperti itu. Ketuanya membuka seperti itu. Lalu kemudian bendaharanya menimpali, tapi dana kita terbatas Pak. Ya, kalau daripada kita bangun seperti itu, mendingan kita bangun lapangan golf. Daripada bangun lapangan golf untuk 10 orang, mendingan kita bangun pintu gerbang emas, ya kata bendaharanya, yang bisa dilewati 1000 orang yang baru setiap minggunya, kata bendaharanya. Lalu kemudian sekretarisnya juga menimpali Bapak Ibu Saudari. Ya, dia membuka catatannya. Tunggu, ya. Ada laporan dari surga. Di dalam pasal 21 dikatakan Yohanes, lihatlah ada kota yang kudus, temboknya dari permata, pintu gerbangnya dari mutiara, jalannya dari emas. Tetapi tidak ada catatan tentang lapangan golf, tidak ada catatan tentang kolam renang, tempat parkir helikopter dan lain sebagainya, kata sekretarisnya. Lalu kemudian yang terakhir ada seseorang anggota komite akhirnya berbisik, kalau begitu kita kerja di sini bukan membangun surga, kata seorang anggota komitenya. Ya, tugas kita sebenarnya adalah mengantarkan orang-orang itu ke pintu gerbang mutiara itu. Kalau tidak ada orang yang kita antarkan, untuk apa pintu gerbang megah itu? Ya, kata anggota komitenya. Saudara, ilustrasi ini terkadang kita sibuk berfantasi. Terkadang kita sibuk merencanakan kenyamanan surgawi untuk diri kita sendiri. Ya. Sementara kita lupa bahwa tugas utama kita adalah menjadi atau membawa sebanyak mungkin orang-orang untuk memasuki gerbang sorga nanti. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan mengenai membangun kerajaan, bukan sekedar bangunannya. Membangun kerajaan Allah bukan sekedar bangunannya, tetapi Bapak Ibu Saudari lebih kepada investasi dalam jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya, lebih kepada investasi dalam jiwa-jiwa. Di era yang terobsesi dengan pencapaian-pencapaian fisik, gedung-gedung yang megah, rumah-rumah yang dibangun sampai 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, nanti kalau sudah beli lagi, ya investasi lagi untuk rumah yang kedua, untuk rumah yang ketiga. Ya Bapak Ibu Saudari, di era-era yang terobsesi dengan hal-hal seperti itu, ada program-program yang spektakuler, ada angka-angka yang terukur. Saudara, kita sebagai gereja, kita sebagai keluarga di rumah juga mudah terjebak dalam mentalitas pembangunan-bangunan. Ya, pembangunan untuk bangunan. Kita melupakan misi sejati di dalam setiap kehidupan kita semua untuk membangun kerajaan. Saudara, pesan firman Tuhan ini menantang kita untuk mengevaluasi kembali prioritas investasi rohani kita. Kita mengalihkan fokus dari sekedar akumulasi aset fisik kepada penginjilan, kepada pemuritan yang mentransformasi jiwa-jiwa. Saudara, tanya kepada anak-anakmu, apakah mereka butuh rumah besar-besar dalam setiap hidup mereka? Ya, atau mereka lebih butuh kasih sayang daripada orang tuanya yang selalu hadir buat setiap mereka, memeluk mereka, ya, sebagai teman, sahabat bagi mereka, dengan kasih, dengan hangat di dalam rumah. Saudara, tanya kepada anak-anak kita, apa yang mereka butuhkan? Apakah gedung di dalam setiap rumah-rumahmu itu? Termasuk gereja. Tanya Bapak Ibu Saudari,
Apakah gedung yang jemaat itu butuhkan? Atau justru kehangatan kasih yang ada di tengah-tengah gereja tersebut? Saudara, mari kita bersama-sama. Biarlah saya mau mengajak kita semua. Yang tadinya kita sekedar mengakumulasi setiap aset-aset fisik. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mulai fokus kepada penginjilan dan pemuritan yang tentunya mengubah, mentransformasi setiap jiwa-jiwa. Bapak Ibu, persembahan-persembahan kita bukanlah tentang membiayai tembok dan atap, tetapi tentang membuka jalan bagi firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Catat ini baik-baik. Mari kita buka hati dan pikiran untuk memahami 3 prinsip Alkitabiah tentang investasi ilahi ini. Saudara, yang pertama, visi ilahi itu berfokus kepada manusia, bukan kepada material dalam setiap hidup saudara atau material. Visi Tuhan itu berfokus kepada manusia. Allah itu berinvestasi dalam manusia, bukan dalam gedungnya. Ingat baik-baik, Allah rindu membangun manusia, bukan gedungnya. Dalam keluarga juga demikian, Allah rindu membangun suami, istri, anak-anak, manusianya, bukan gedungnya. Saudara, Allah itu berinvestasi dalam manusia. Dari awal kekekalan, rencana Allah berpusat pada penebusan umat manusia. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita baca yuk. Efesus 4 ayat pertama sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, dari awal kekekalan, rencana Allah itu berpusat kepada penebusan umat manusia. Puncak investasi Allah adalah mengutus anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Bukan untuk mendirikan sebuah institusi yang megah, kerajaan dunia yang megah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, puncak investasi Allah adalah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, bukan untuk mendirikan institusi yang megah, bukan untuk mendirikan aliran-aliran ataupun organisasi-organisasi baru seharusnya. Ya, biasanya kan organisasi baru itu kepentingan manusia itu lebih banyak daripada kepentingan Tuhan, karena mereka tidak cocok dengan organisasi lama. Ya Bapak Ibu Saudari, biasanya kepentingan manusianya itu lebih banyak daripada kepentingan Tuhan di sana. Ya, makanya orang-orang kita nih ya, orang-orang Kristen ketika berorganisasi nanti nggak cocok pecah jadi aliran, nggak cocok pecah jadi aliran, nggak cocok lagi pecah jadi aliran. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saya ingatkan, ayo saudara, Yesus datang bukan untuk mendirikan institusi yang megah, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah paradigma tertinggi. Nilai tertinggi bagi Tuhan bukan di gedung, bukan di bangunan rumahmu. Nilai tertinggi bagi Tuhan adalah jiwa manusia. Jiwa-jiwa yang ada di dalam gedung gereja tersebut. Jiwa-jiwa yang ada di dalam gedung rumah-rumah saudara. Itulah nilai tertinggi bagi Tuhan. Adalah jiwa kita semua sebagai manusia. Saudara, amanat agung itu sebagai blueprint. Perintah terakhir Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kata kerja aktifnya adalah menjadikan murid. Pergilah, ya. Kalau di sana dikatakan jadilah semua bangsa muridku. Saudara, kita diajak untuk menjadikan mereka murid. Ini artinya adanya pemuritan dalam setiap kehidupan gereja. Saudara, ini
ini mencakup penginjilan, untuk saudara pergi, untuk saudara membaptis, untuk saudara mengajarkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah mandat operasional gereja, ya, bukan bangunan, bukan fasilitas, bukan program. Saudara, semua itu hanyalah sarana, ya. Semua itu, baik bangunan, baik fasilitas, baik program, semua hanyalah sarana untuk mencapai tujuan inti. Tujuan intinya apa? Untuk kita semua mengutus, supaya pergi, baptis, dan ajarkan mereka melakukan pemuritan. Seperti Tuhan Yesus melakukan pemuritan kepada 12 murid. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa bangunan, fasilitas, dan program itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan ini. Bukan tujuan itu sendiri tentunya dalam setiap hidup saudara dan saya. Rasul Paulus sepanjang pelayanannya, dia tidak pernah mengumpulkan dana untuk mendirikan markas pusat. Gak seperti kita hari-hari ini, ya, mengumpulkan dana untuk mendirikan markas bagi diri kita sendiri. Tetapi Paulus sepanjang pelayanannya, saudara, dia menginvestasikan setiap pengumpulan dana itu untuk perjalanan misinya, untuk penanaman gereja, untuk menulis dalam surat-surat penggembalaan. Itulah pemuritan dalam setiap kehidupan Paulus. Ada pelatihan kepemimpinan seperti Timotius dan Titus dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Saudara, Paulus tidak pernah mengumpulkan dana untuk mendirikan markas pusat atau sebuah katedral yang indah di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, hasil investasi dari Paulus yang paling penting bukan masalah gedung atau katedral itu, tetapi hasil investasinya sekali lagi adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan tentunya ada gereja-gereja yang bertumbuh di dalam setiap kehidupan pelayanan Paulus. Itulah hasil investasi dari setiap kehidupan pelayanan Paulus, yaitu jiwa-jiwa, bukan katedral, bukan markas pusat bagi denominasi dia. Saudara, yang pertama yang kita belajar, sekali lagi visi ilahi berfokus kepada manusia, bukan kepada materi. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama ini, ya, poin pertamanya adalah jiwa itu kekal, materi itu fana. Saudara catat baik-baik, jiwa itu kekal, materi itu fana. Kita dipanggil untuk menginvestasikan sumber daya kita pada apa yang terbawa kekekalan. Yaitu apa yang terbawa sampai kekekalan? Saudara, yaitu jiwa manusia, yaitu firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi pemaknaan yang pertama, saudara bisa renungkan baik-baik, jiwa itu kekal, sedangkan materi itu fana di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita dipanggil untuk menginvestasikan sumber daya kita pada apa yang akan dibawa sampai kekekalan. Ini yang pertama. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil adalah gereja itu adalah tubuh. Saudara, gereja itu adalah tubuh, bukan gedung. Gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Saudara, itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Bukan supaya berkumpul di dalam. Supaya saudara dipanggil, ya saudara, kita punya kumpulan ini dipanggil untuk keluar. Menjadi surat Kristus yang terbuka untuk menginjil. Bukan gedung tempat mereka berkumpul. Itulah maksud gereja, eklesia. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Bukan untuk justru mengumpulkan mereka seperti hari-hari ini. Ya, kita beribadah, kita dikumpulkan di satu gedung, ya, setiap minggu. Kalau perlu setiap minggu 2-3 kali, 5 kali. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal kita punya tugas untuk mengutus dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau perlu sampai gedung itu kosong karena saudara mengutus.
Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya kan kita semua terjebak untuk membangun ini, membangun itu, mengumpulkan massa dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau pendetanya benar, dia tidak terlibat politik. Kalau nggak benar, dia terlibat politik. Nanti ya ketika massa sudah besar, ya ada orang-orang di sana, Pak boleh nggak saya berkampanye di gereja Bapak? Ya, nanti kalau boleh, nanti adalah sesuatu buat Bapak dan lain sebagainya, buat organisasi lumayan. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya kita meleset dari tujuan awal kita semua. Kenapa gereja itu dibangun? Saudara, membangun gereja itu berarti membangun orang-orangnya. Membangun gereja berarti saudara membangun orang-orangnya di dalam iman. Makanya di channel ini saudara kita belajar untuk membangun orang-orangnya. Walaupun kita tidak saling melihat, ya hanya saudara melihat saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi bukan berarti kita nggak bisa saling melihat, bisa saling telepon kalau saudara mau telepon. Ya Bapak Ibu Saudari, membangun gereja ini, saudara, itu berarti membangun orang-orangnya dalam iman. Itulah yang kita lakukan setiap hari di channel ini, membangun orang-orangnya dalam iman. Sehingga saudara siap untuk diutus, siap untuk menjadi berkat, siap untuk memberitakan Injil. Bahwa ada Yesus Kristus Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Ingat ya, jadi ada dua pemaknaan yang bisa kita ambil dari bagian pertama. Jiwa itu kekal, tetapi materi itu fana. Yang kedua, gereja adalah tubuh, bukan gedungnya. Saudara, bayangkan kalau ada seorang papa yang mewarisi sejumlah besar uang untuk anaknya. Saudara, dia bisa memilih, papa ini bisa memilih opsi. Opsi yang pertama, dia membelikan anaknya rumah mewah dengan segala perabotan termewah. Ada asisten rumah tangga yang banyak untuk membantu anak itu. Supaya anak itu enggak ya nyaman di rumah. Ya sudah ada rumah mewah. Dan nanti kalau papanya tinggalin, ya ketika meninggal anak itu sudah punya semuanya. Atau dia bisa memilih opsi yang kedua. Atau opsi B. Saudara, papahnya itu menginvestasikan setiap uang, harta dalam setiap kehidupannya untuk pendidikan yang terbaik buat anak itu. Untuk pelatihan karakter buat anak itu. Dan tentunya untuk pengalaman-pengalaman yang memperkaya hidup anak itu. Kalau saudara jadi orang tua, saudara mau pilih opsi mana? Opsi pertama, membelikan anak-anak saudara rumah mewah, rumah yang besar dengan segala perabotan mewahnya. Atau saudara lebih memilih opsi yang kedua, menginvestasikan uang yang saudara miliki untuk pendidikan yang terbaik buat anak-anak saudara. Kalau saya lebih memilih yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari, saya lebih memilih untuk mereka berlatih karakter mereka. Ada pengalaman-pengalaman kita utus, kamu kuliah di sini, kamu kuliah di sana. Tapi karakter mereka juga semakin baik. Ada di tempat pendidikan yang terbaik. Sehingga itu bisa memperkaya hidup anak kita kelak. Seandainya kita sudah tidak ada di dunia ini. Itulah yang biasanya dilakukan sama orang-orang Batak yang saya tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka kerja serabutan apapun, tetapi anak-anak itu harus ya sekolah sampai di jenjang yang tertinggi kalau bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun papa mamanya kembang kempis nafasnya, ekonominya dan lain sebagainya, tetapi kalau masalah sekolah itu nomor satu. Ya bagi budaya itu. Mungkin bagi kalian juga seperti itu. Sekolah itu nomor satu, pendidikan itu nomor satu. Saudara, tentunya kalau tadi kita belajar dari seorang papa tadi yang mewarisi sejumlah besar uang untuk anaknya itu. Saudara, pasti yang lebih bijak kita memilih opsi yang kedua. Karena rumah atau bangunan itu bisa rusak, betul? Rumah atau bangunan itu bisa dijual. Belum lagi kalau papa mamanya meninggalkan harta lalu kemudian ada beberapa anak. Bisa jadi ribut. Tuh kami punya kok pengalaman-pengalaman seperti itu. Bisa jadi ribut, jadi berantem. Nanti anak pertamanya mengklaim itu rumah saya. Anak keduanya juga enggak, itu rumah kami. Anak ketiganya juga sama, anak keempatnya juga, anak kelima. Kalau ada anak kelima lebih, kalau anaknya banyak lebih ribet lagi Bapak Ibu Saudari. Akhirnya mereka malah saling berantem. Ya saling cekcok cuman gara-gara harta orang tuanya. Padahal bukan hasil perjuangan kalian itu. Hasil perjuangan orang tua.
Kenapa berantem-berantem? Cuman gara-gara harta begitu yang fana. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya ayo, rumah itu bisa rusak, bisa dijual. Namun pendidikan dan pembentukan karakter, ya, atau investasi dalam jiwa, kalau kita sebagai gereja, ya Bapak Ibu, investasi dalam jiwa bukan kepada gedungnya, itu akan membentuk anak tersebut ataupun jiwa-jiwa tersebut menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang berhasil seumur hidupnya, karakter yang baik, ya tentunya karakter Kristus yang kita doakan dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Demikian pula saudara dan saya, kita harus memilih opsi B, opsi yang kedua. Secara rohani kita harus memilih opsi itu. Gereja pun juga harus memilih opsi itu. Sekalipun gedungmu kosong, karena kamu sudah mengutus berbagai banyak orang supaya mereka memberitakan Injil. Jangan takut gereja kosong dalam setiap hidup saudara. Tetapi memang tugas kita adalah mengutus mereka semua, ya Bapak Ibu Saudari, supaya berita Injil tersiar sampai ujung-ujung Indonesia, ujung-ujung Malaysia, ujung-ujung Singapura, atau kemanapun berita Injil itu diutus, ya Bapak Ibu Saudari, disiarkan itu sampai ujung-ujung bumi. Saudara, mari kita bersama-sama dalam merencanakan anggaran, ya dalam gereja, dalam rumah, dalam kelompok sel, prioritaskanlah pos-pos yang langsung bersentuhan dengan penginjilan, ya. Prioritaskanlah pos-pos yang langsung bersentuhan dengan penginjilan. Misalkan kegiatan outreach, kalau zaman dulu ada traktat, kalau sekarang bisa penginjilan lewat online dan lain sebagainya. Ya, penginjilan lewat online ini pun kan perlu biaya Bapak Ibu Saudari. Ya, harus dihadirkan alat-alat yang baik, wifi yang baik, sehingga koneksinya tidak terputus dan lain sebagainya. Ya, saudara, prioritaskan kepada pos-pos yang langsung bersentuhan dengan penginjilan, yang langsung bersentuhan dengan pemuritan, ya entah itu bahan pembelajarannya, pelatihan-pelatihan pemimpin-pemimpinnya, dan tentunya pengutusan-pengutusan. Ayo kita lebih fokus ke situ daripada hanya mengumpulkan orang setiap minggu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini bagi secara gereja. Saudara, saat kita memberikan persembahan-persembahan kita semua, tanamkan dalam hati, uang ini bukan untuk membayar listrik atau cat tembok gereja saja, tetapi ini untuk membiayai. Mungkin ada seorang guru sekolah minggu di pedalaman sana. Mungkin, ya Bapak Ibu Saudara, setiap persembahan-persembahan saudara untuk mencetak Alkitab bagi mereka yang ada di penjara, atau apa untuk mengutus seorang misionaris, Bapak Ibu Saudari, setiap persembahan-persembahan saudara untuk hal-hal itu, untuk mendukung setiap hamba-hamba Tuhan yang membangun rumah Tuhan di wilayah kita masing-masing. Tanamkan ini dalam setiap hidup saudara, ya, sehingga saudara tahu yang saudara berikan memang untuk tugas penginjilan seorang hamba Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Alokasikanlah waktu, alokasikanlah tenaga kalian lebih banyak untuk membina hubungan dengan satu orang untuk didampingi secara rohani. Ya, pilih kalau memang saudara rindu ada satu orang yang perlu saudara dampingi, muridkan di dalam setiap hidup mereka, daripada saudara hanya sibuk dengan aktivitas rutin gereja. Pilih, ya, bina sebuah hubungan dengan satu dua orang. Mungkin saudara sekolahin mereka, mungkin saudara sekolahin mereka ke sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Atau saudara dampingi secara rohani mereka dalam masa remaja, ya, masa pemuda mereka, sampai mereka punya karakter Kristus. Ya, tentunya karena hidupnya terberkati dengan kehidupan saudara. Atau saudara bisa memilih untuk mendampingi, ya, seorang hamba Tuhan menginjil, untuk mendukung setiap kehidupannya, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga berita Injil boleh terus tersiarkan lewat kehidupan para penginjil maupun hamba-hamba Tuhan yang memang memberkati saudara dalam setiap kehidupan imanmu setiap waktunya. Ini yang pertama. Saya mau mengajak visi ilahi itu berfokus kepada manusia, bukan materi. Yang kedua, saudara, untuk memahami prinsip Alkitabiah tentang investasi ilahi ini, ya, kita diingatkan untuk membangun kerajaan, bukan sekedar bangunan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, persembahan itu adalah alat
pengembangan kerajaan, bukan tujuan akhir, ya, bukan tujuan akhir. Jadi jangan saudara merasa ketika saudara sudah memberikan persembahan, sudah selesai semua. Itu bukan tujuan akhir, itu hanya alat pengembangan bagi kerajaan Allah. Saudara, prinsip Musa dalam pembangunan kemah suci, saat Israel itu memberikan persembahan sukarela yang berlimpah di dalam setiap hidup mereka untuk pembangunan kemah suci, khususnya di dalam Keluaran pasal 35 sampai 36. Fokusnya Bapak Ibu Saudari, ketika Musa mengajak orang-orang Israel itu memberikan persembahan sukarela, ya, fokusnya adalah kehadiran Tuhan. Supaya Tuhan hadir, itu fokusnya. Ya, kehadiran Tuhan. Karena di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, supaya aku, kata Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Musa itu membangun, Bapak Ibu Saudari, kemah suci pada saat itu, supaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan saudara, penyembahan yang benar di dalam setiap kehidupan kita semua yaitu supaya hadirnya Tuhan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita. Bukan masalah bangunannya. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu kalau membangun rumah sebesar apapun, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, maka rumah itu juga akan mengalami kekosongan. Kekosongan. Mantan presiden kita Bapak Ibu Saudari, yang saya pernah baca, ya, dalam setiap kehidupannya ketika dia sudah tua, dia punya rumah di beberapa wilayah yang besar. Ya, di beberapa wilayah kota-kota yang baik di Indonesia, rumahnya besar. Salah satunya kalau tidak salah ada di Cibubur. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, dia memiliki anak, tetapi ketika anaknya itu besar, ya anaknya sudah ada di Jerman, anaknya sudah ada di luar negeri, yang dia rindukan apa? Kebersamaan. Dia punya rumah yang besar, tapi kalau itu seorang diri, juga ada rasa sepi, ada rasa kosong. Dia membutuhkan suasana kekeluargaan. Saudara, inilah yang kita rindukan di dalam membangun rumah, membangun gereja, membangun pelayanan apapun. Saudara, kehadiran Tuhan itu, supaya Tuhan hadir, diam di tengah-tengah setiap hidup saudara dan saya. Bahan terbaik ditujukan agar umat itu memiliki tempat untuk bertemu dengan Allah. Bukan untuk pamer. Ya, ini rumah saya besar. Ini saya udah punya 3 rumah. Ini saya udah punya 7 rumah. Bukan untuk pamer. Ini saya udah punya gereja nih, bisa nampung 1.000 orang, 10.000 orang, belasan ribu orang. Bukan untuk mewah-mewahan atau pamer kemewahan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, supaya umat memiliki tempat bertemu dengan Allah. Itu pun kalau kita punya motivasi membangun gereja Tuhan. Seperti di channel ini, ya, saya rindu. Saya memiliki motivasi seperti ini, Bapak Ibu Saudari, supaya umat bertemu dengan Allah dalam setiap hidup mereka. Setelah bertemu, di coaching, dilatih, diutus. Coaching, dilatih, diutus. Ya Bapak Ibu Saudari, kita doakan. Makanya dukung selalu channel ini bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, itu kita belajar dari prinsip Musa. Sedangkan prinsip jemaat Makedonia, kalau di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudari, Paulus itu memuji jemaat Makedonia. Karena mereka memberi persembahan melampaui kemampuan-kemampuan mereka. Ya, itu tercatat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ya Bapak Ibu Saudari, ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Ya, sehingga saudara tahu, bahkan di dalam setiap kekurangan kita, kita pun perlu belajar memberi. Saudara, di sana dikatakan 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, Paulus menjadi saksi betapa generousnya setiap jemaat-jemaat di Makedonia, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Untuk menopang pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, yaitu jemaat di Yerusalem yang miskin pada saat itu. Dan sebagai bukti kasih, ya, setiap kehidupan mereka, itu bukti kasih mereka. Mereka tunjukkan jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, ternyata persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Makedonia itu adalah ekspresi kasih dan alat solidaritas dalam tubuh Kristus. Ya, kita perlu belajar memberikan seperti itu.
Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, sebagai ekspresi kasih dan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Jadi ketika kita membangun gereja, tujuannya bukan supaya umat itu memberikan persembahan lebih banyak, bukan Bapak Ibu Saudari, tetapi supaya umat itu benar-benar mengenal kasih Kristus, sehingga Bapak Ibu Saudari setiap apapun yang dikerjakan umat itu lahir dari ekspresi kasih kepada Allah. Lahir ekspresi itu dalam sikap perbuatan kalian semua sebagai tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah prinsip jemaat Makedonia dalam pelayanan. Saudara lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ada seorang janda di Sarfat di sana. Di tengah-tengah kelaparan dia memberi persembahan terakhirnya, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak kepada Nabi Elia. Saudara, investasinya tentu berisiko tinggi. Ya, karena Bapak Ibu Saudari, kenapa dibilang berisiko tinggi? Karena ketika dia sudah memberikan investasinya itu, dia akan mengalami kematian. Itu resikonya. Ya, tetapi investasinya saudara dikasih oleh Tuhan bukan untuk membangun monumen pada saat itu atau monumen, tetapi untuk menopang pelayanan Nabi Elia. Dan pada akhirnya janda di Sarfat, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia menyelamatkan nyawa keluarganya sendiri ketika dia memberi. Bayangkan kalau dia makan sendiri kehidupannya, saudara, maka dia sendiri tidak selamat. Dia akan mengalami kelaparan dan akhirnya mati, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika dia menopang pelayanan Nabi Elia, itu menyelamatkan nyawa keluarganya sendiri. Allah langsung membalas dengan kelimpahan dalam kehidupan janda di Sarfat itu. Ini adalah prinsip investasi dalam pelayanan yang hidup. Fokusnya adalah kepada jiwa. Sekali lagi, saudara, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, saudara diingatkan ya, persembahan adalah alat pengembangan kerajaan, bukan tujuan akhir. Pemaknaan yang pertama bisa kita ambil pada bagian yang kedua ini. Saudara, persembahan itu mengekspresikan hati kita semua. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Saudara, ketika kita memberi untuk penginjilan, kita memberi untuk pemuritan, ini menunjukkan bahwa hati kita berdetak. Hati kita Bapak Ibu Saudari sedang berdetak untuk apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Makanya saudara tergerak. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya kan kalau di channel ini tidak ada yang namanya paksa memaksa. Semua harus dari dorongan hati. Gerakan hati yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, kita memberi untuk penginjilan dan pemuritan, itu menunjukkan bahwa hati kita juga ikut berdetak untuk apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Itulah ekspresi hati kita semua. Kita tahu yang dianggap penting bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa. Dan hati kita juga berdetak melihat jiwa-jiwa itu. Satu ketika ada seorang perempuan, ya bukan datang, dia chat kepada kami, Pak Pendeta. Saya ini seorang pelacur. Saya bekerja di sini. Saya bekerja model demikian untuk membayar hutang-hutang saya. Pak Pendeta, saya mau bertobat. Tetapi setelah selesai dulu semua hutang-hutangnya, ya saya sampaikan ibu, ya biar Tuhan memberkati menyelamatkan jiwa ibu. Tetapi saya doakan supaya ibu itu bukan memilih di jalur itu. Tuhan pasti akan pelihara. Keluarlah dari tempat itu. Ya, keluarlah dari tempat itu. Nanti Tuhan akan memberikan pekerjaan dalam setiap kehidupan ibu. Dan bertobatlah dari setiap hal-hal yang telah dilakukan. Tuhan tetap mengasihi ibu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, ketika satu jiwa bertobat, ketika satu jiwa mengalami pemulihan, betapa bersukacitanya suasana surga melihat itu semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Renungkan baik-baik. Hati kita ikut berdetak untuk apa yang dianggap penting oleh Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, selain persembahan adalah mengekspresikan hati, yang kedua, saudara, itu juga mengalirkan berkat untuk menjangkau. Ya, uang persembahan adalah, ya tanda kutip nih Bapak Ibu Saudari ya, uang persembahan adalah seperti darah yang mengalirkan kehidupan misi gereja. Ya, jika dialirkan dengan benar, dia akan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, membangun murid-murid yang tangguh.
Membangun pribadi-pribadi yang tangguh dalam setiap kehidupan iman mereka. Sehingga mereka bisa menjadi misi-misi ataupun seorang misionaris-misionaris yang Tuhan pakai. Sekalipun di daerah-daerah yang sulit untuk mereka makan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik. Jika uang itu atau persembahan itu dialirkan dengan benar, dia akan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kemarin kan ada yang komplain, ada yang protes ketika saya selesai ya khotbah, lalu kemudian mengajak kita semua untuk memberikan persembahan. Dia bilang, "Oh, persepuluhan jadi Pajero, ini jadi mobil mewah, ini jadi rumah yang mewah, bisa jadi jalan ke sini dan lain sebagainya." Saudara, saya bilang, nilai persembahan apapun namanya, ya, apapun persembahan namanya, mau persembahan syukur, diakonia, persepuluhan, persembahan misi, ya persembahan khusus dan lain sebagainya, kolekte. Saudara, biasanya orang terjebak kepada praktek yang pernah mereka alami. Mereka melihat satu gereja ternyata prakteknya keliru. Ya saya tidak menutup mata, ada yang prakteknya keliru. Ya, ada yang prakteknya keliru. Seperti yang dilihat orang itu. Setiap persembahan malah jadinya seperti itu. Ada yang prakteknya keliru dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan nilai yang sedang Allah rindukan. Ya, nilai dari setiap apa yang diajarkan mengenai persembahan. Nilainya apa? Supaya kita bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Memang prakteknya tidak selalu benar. Ya, ketika ada orang mengelola, apalagi kalau itu sebuah organisasi yang sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun, beratus-ratus tahun. Ya Bapak Ibu Saudari, pasti ada pola budaya dalam aliran-aliran tersebut untuk mengelola itu semua dalam hidup mereka. Ya, tetapi jangan lupakan prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan dari nilai-nilai setiap kebenaran itu. Ya, jangan lupakan. Jangan terjebak kepada praktek. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada memang praktek-praktek yang keliru, tetapi kita jangan terjebak. Makanya saya ajarkan, kalau saudara sebagai jemaat, tugas kita kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu, tugas kamu dan saya memberi sampai sebatas kantong persembahan. Kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan, ya Bapak Ibu Saudari, uang itu mau diolah buat apa kek, buat ini, buat itu urusan daripada organisasi tersebut ataupun hamba Tuhan tersebut kepada Tuhan. Kalau kita umat, tapi kalau kita pendeta, sama-sama pendeta, ya kita mengajarkan umat itu dengan benar kemana persembahan-persembahan itu dialirkan seharusnya. Dan saya mengajarkan seharusnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk membangun murid-murid yang tangguh. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ada seorang anak kecil yang sangat ingin memiliki sepeda baru setiap minggu. Dia mengumpulkan uang sakunya, dia memasukkan ke dalam celengan berbentuk sepeda. Lalu kemudian setahun kemudian celengannya penuh, celengannya berat Bapak Ibu Saudari. Ya penuh. Anak kecil ini gembira dan akhirnya dia memecahkannya Bapak Ibu Saudari celengan itu. Namun alih-alih membeli sepeda, ia hanya memandangi tumpukan-tumpukan koin. Lalu kemudian dia hitung berulang-ulang. Dan kemudian dia menyimpan kembali di bawah kasur. Saudara, anak ini terobsesi pada uang untuk sepeda. Tetapi lupa pada tujuan sebenarnya. Kenapa dia harus memiliki sepeda itu? Seharusnya bukan fokus kepada uangnya. Bahwa tujuan sebenarnya adalah memiliki dan mengendarai sepeda. Ya, terkadang gereja juga begitu. Terobsesi mengumpulkan persembahan untuk misi, tetapi lupa untuk benar-benar menjalankan misi itu. Sehingga yang mereka tahu hanya bangun gedung saja. Ya tapi kalau mereka sudah bilang itu suara Tuhan, kita mau ngomong apa Bapak Ibu Saudari? Mereka bilang itu suara Tuhan dalam hidup mereka. Ya kita cuman itu aja Bapak Ibu Saudari ya. Padahal kalau kita belajar sejarah gereja-gereja di Eropa, bagaimana gedung-gedung yang megah itu dengan arsitektur yang indah. Eropa itu punya gereja-gereja di mana arsitekturnya indah-indah loh Bapak Ibu Saudari. Tetapi hari-hari ini membuktikan ya bahwa gereja-gereja tersebut yang dibangun itu kosong. Kosong. Bapak Ibu Saudari, anak-anak muda tidak tertarik dengan gereja-gereja yang indah itu, yang arsitekturnya indah itu.
Saudara, kenapa kita tidak belajar menginvestasikan apa yang sudah kita dapatkan untuk apa? Kembali kepada jiwa-jiwa, hubungan kepada sesama manusia, membantu orang yang susah, membantu orang yang miskin, menyekolahkan anak-anak, mau di daerah-daerah, mau di wilayah gereja tersebut ada. Kenapa kita nggak memulai untuk seperti itu? Kenapa kita sering terjebak untuk membangun kerajaan kita sendiri dalam setiap hidup kita semua? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, jadilah pemberi yang cerdas, jadilah pemberi yang teliti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saudara harus tahu tanah itu subur dalam setiap hidup saudara. Makanya pemberi yang cerdas itu dan teliti, saudara semua harus didasarkan kepada komando Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Tanyakan kepada Roh Kudus, ya, bagaimana persembahan ini digunakan untuk pembangunan kerajaan Allah. Saudara, jikalau Roh Kudus sudah memberikan komando, ya sudah, saudara tuluslah memberkati. Dukunglah gereja apapun yang Roh Kudus gerakan untuk saudara dukung. Dukunglah gereja, organisasi, ya tentunya yang menginspirasi saudara. Ya tentunya yang memiliki visi penginjilan, visi pemuritan di dalam setiap hidup mereka. Ya, jadilah pemberi yang cerdas. Pemberi yang cerdas itu selalu dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak akan pernah kekurangan ketika saudara memberi. Ya, saudara tidak akan pernah kekurangan karena penyediaannya langsung daripada surga dalam setiap kehidupan kita semua masing-masing. Saudara, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Selain uang, persembahan kita semua adalah keahlian kita. Persembahkanlah keahlianmu, entah itu mengajar, entah itu teknologi, entah itu musik, entah itu AI, ya, entah itu menggambar, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mendesain dan lain sebagainya. Saudara, persembahkanlah keahlianmu untuk melengkapi orang lain yang menjadi penginjil, menjadi murid-murid yang lebih efektif dalam setiap hidup mereka. Kalau saudara punya keahlian, jangan ragu untuk apa? Untuk berbagi berkat, untuk mengajarkan keahlian yang saudara miliki itu kepada murid-murid yang saudara pilih, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahkan kalau tanpa bayaran pun saudara rela. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Karena untuk melengkapi kehidupan orang lain supaya mereka menjadi penginjil dan murid yang lebih efektif dalam setiap hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya, jadi selain uang, persembahkanlah keahlian kalian semua. Ya, kalau kalian cakap mengajar, ajarlah, jadi guru. Ya, di sekolah minggu, jadi guru di sekolah-sekolah, baik di sekolah Kristen maupun sekolah-sekolah negeri dan lain sebagainya. Jadi guru ya, dalam setiap hidup saudara. Latih diri kita untuk melihat setiap peluang. Ya, ketika saudara ada peluang memberi, latih dirimu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Latihlah diri saudara untuk melihat setiap peluang. Ya, peluang memberi itu sebagai tanda kutip, seperti saudara membeli saham dalam kehidupan rohani seseorang. Ya, saudara sedang membeli saham dalam kehidupan rohani seseorang. Ya, mungkin saudara akan mendanai retreat, pemuritan yang perlu terjadi di dalam gereja saudara. Ada retreat memang buat keluarga-keluarga. Mungkin saudara mendanai itu. Mungkin saudara menolong calon pendeta yang mau sekolah, tidak punya uang, tapi dia mau sekolah menjadi hamba Tuhan. Saudara bisa menolong. Atau saudara mendukung anak-anak yang asuh di panti asuhan di dalam setiap hidup saudara, supaya mereka mendengar Injil dalam kehidupan. Jadi kalau saya selalu menyampaikan, tidak selalu ke gereja setiap persembahan-persembahan itu. Saudara, kemanapun Roh Kudus mengkomando hidup saudara, kesanalah saudara arahkan setiap persembahan-persembahan itu. Ya, ini seperti tadi saya bilang, saudara membeli saham dalam kehidupan rohani seseorang dalam setiap hidupmu. Ya, dukunglah. Kalau saudara melihat ada pendeta yang perlu saudara dukung, dukung. Ada penginjil yang perlu saudara dukung, dukung. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara ingatlah, kita sedang membangun kerajaan Allah, bukan sekedar bangunannya. Ya, di dalam keluarga juga demikian. Kita membangun rumah, membangun keluarga, bukan bangunannya yang saudara percantik setiap tahun, yang saudara luaskan setiap tahun. Saudara buat apa itu nanti? Ya, saya udah sampaikan, ya mantan presiden kita saja, dia mengalami kesepian di masa tuanya.
dalam setiap hidupnya Bapak Ibu Saudari. Dan dia cuma bilang, kalau saya bisa balik ke masa muda, satu hal yang saya mau belajar, yaitu agama, nilai agama. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita bersyukur, saudara, sebagai orang Kristen kita meyakini, inilah satu-satunya keyakinan yang benar di dalam Kristus tentunya Bapak Ibu Saudari. Itulah keyakinan kekristenan. Dan kita bersyukur kasih Kristus yang memampukan kita, melengkapi kita, supaya saudara menjadi keluarga-keluarga yang efektif, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Tentunya bahagia ketika saudara dan saya ada di dalam satu dimensi, yaitu saudara bersyukur akan setiap pemeliharaan penyediaan Tuhan dalam setiap hidup saudara yang tidak pernah berkesudahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kita mau belajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari, hasil investasi jiwa itu adalah pertumbuhan yang berlipat atau bermultiplikasi dalam setiap hidup kita semua. Itulah hasil investasi, yaitu jiwa-jiwa ya, yang terus berlipat-lipat untuk mereka diselamatkan di dalam kasih Kristus. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, konteksnya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ini, itu adalah persembahan untuk pelayanan. Ya, namun prinsip spiritualnya yang lebih dalam, yang kita tabur, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat bukan hanya materi. Yang kita tabur dalam setiap kehidupan kita semua adalah hidup, adalah kasih, adalah firman ke dalam setiap jiwa-jiwa orang-orang yang kita layani ini. Dan saya pun, ya Bapak Ibu Saudari, diselamatkan karena ada orang ataupun pemimpin rohani saya pada saat itu. Dia memberikan waktu kepada saya, perhatiannya, care-nya, doanya, sehingga saya bisa mengenal Kristus lewat setiap kehidupan beliau pada saat itu. Saya ingat ada beberapa Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan saya secara pribadi, saya bisa mengenal Tuhan Yesus selain orang tua saya yang mendoakan saya, tetapi ada pemimpin-pemimpin rohani yang saya anggap pemimpin bagi saya pada saat waktu muda itu. Mereka menabur waktu mereka. Mereka mengajak saya berdoa bareng-bareng. Mereka menabur kasih kepada saya ketika orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya. Saudara, saya pernah, waktu itu saya ingat saya pengen kabur. Ya pokoknya saya pengen kabur aja. Saya merasa Tuhan ini gak adil, kenapa orang tua saya harus meninggal pada saat waktu saya muda. Itu kelas 1 atau 2 SMA. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya pengen kabur. Lalu saya udah siapin barang Bapak Ibu Saudara, saya sudah kunci rumah. Ya kalau ada orang datang saya rasa itu orang taunya rumah itu kosong saja. Sampai satu ketika pemimpin-pemimpin rohani ya dari gereja saya, mereka datang. Mereka menguatkan, mereka memeluk, mereka mendoakan saya. Dan akhirnya saya tidak kabur Bapak Ibu Saudara, tidak jadi kabur pada saat itu. Ya, saya melihat semua proses dalam kehidupan itu indah sekali. Saat ini saya bisa melihat seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara ayo kita percaya yang kita tabur adalah kehidupan itu sendiri kepada jiwa-jiwa itu. Yang kita tabur adalah kasih dan firman ke dalam jiwa-jiwa. Dan nantinya yang kita tuai adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kehidupan yang diubahkan. Amin. Bayangkan dari 1-2 orang itu, atau dari beberapa orang pemimpin rohani saya yang waktu muda, akhirnya menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Walaupun ketika saya sudah kuliah, saya sampai kuliah, ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyelesaikan kuliah sekuler saya pada saat itu. Dan saya bekerja di satu perusahaan IT, ya sebagai bidang IT maksud saya. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saya gak ada niat untuk jadi pendeta pada saat itu. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika saya bekerja, saya juga melayani anak muda, saya bekerja melayani anak muda. Ya ada satu pemimpin rohani pada saat itu yang saya diberkati dengan hidupnya. Dan akhirnya dia sampaikan, kamu jadi pendeta, kamu jadi penginjil, biar Tuhan pakai kehidupanmu. Karena hidupnya memberkati saya pada saat itu. Bukan materinya loh Bapak Ibu Saudari. Materinya mah kagak ada duit dia pada saat itu. Ya, hanya semangatnya, optimismenya dia. Ya Bapak Ibu Saudari, hatinya dia, ketulusannya dia memberkati saya. Dan akhirnya saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan.
dari satu kehidupan orang tersebut. Ya, dan akhirnya saat ini dia, ya Bapak Ibu Saudari, melayani mungkin sudah beberapa ratus jemaat, hampir 500 mungkin, ya di satu kota yang namanya Batam. Bapak Ibu Saudari, itu memberkati hidup saya waktu muda saya. Dan saya bersyukur mengenal orang tersebut. Dan akhirnya dia menginvestasikan waktu, tenaga, kasihnya kepada saya. Dan saya pun juga menginvestasikan waktu, kasih, tenaga saya kepada orang-orang yang kami layani. Termasuk hari ini di channel Pastor Deso. Saudara, ini bukan ngomongin tentang materi saja, ya. Tetapi sekali lagi tuaiannya adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kehidupan yang diubahkan. Sebuah panen yang berlipat-lipat di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah prinsip tabur dan tuai. Saudara, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu ada satu perumpamaan tentang talenta. Ya, entah itu talenta bisa sumber daya, bisa tentang uang. Itu diberikan untuk diperdagangkan. Ada yang diberikan 5, 2, 1 talenta. Ya Bapak Ibu Saudari. Seharusnya talenta itu diberikan untuk diperdagangkan kembali. Saudara, harusnya diinvestasikan kembali dan menghasilkan kembalian bagi sang tuannya. Tetapi hamba yang, saudara tahu ya, kalau hamba yang dikasih 5, dikasih 2 talenta, saudara, mereka adalah hamba-hamba yang setia, yang menggandakan Bapak Ibu Saudari talentanya itu, dan akhirnya dipuji oleh tuannya. Sedangkan 1 talenta itu disimpan, didekap aja, gak mau dikembangkan Bapak Ibu Saudari. Yang gak mau dia investasikan kembali, dia simpan saja. Ya seperti orang-orang zaman ini. Ya Bapak Ibu Saudara, dikekep aja, hartanya dikekep aja, sampai tuanya dikekep aja, disimpan aja. Ya, ntar kalau misalkan ini cuma jadinya rumah yang kedua, rumah yang ketiga, mobil yang kedua, mobil yang ketiga, dan seterusnya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini sama seperti hamba yang ini, hanya dikekep untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Tetapi hamba yang 5 talenta, 2 talenta itu, saudara, dia setia menggandakan talentanya itu, dia dipuji. Baik sekali perbuatanmu itu. Mari masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu. Saudara, ternyata investasi yang setia dan produktif itu membawa kita masuk ke dalam sukacita Tuhan. Ya, ketika saudara setia menginvestasikan hidupmu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, saudara membawa saudara masuk ke dalam sukacita Tuhan atas setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ingat, sukacita Tuhan itu bukan gedung, sekali lagi. Bukan rumahmu yang tingkat 2, tingkat 3, yang semakin membesar itu. Bukan. Bukan gedungnya. Saudara, sekali lagi, sukacita Tuhan melihat hidup kita adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Adanya jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam keluargamu, ke anak-anakmu, ke suamimu, ke istrimu, ke keluarga besarmu, ke cucu-cucumu. Itulah sukacita Tuhan, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan di dalam rumahmu, dibawa kepada Yesus, termasuk di dalam gereja. Bukan gedungmu yang besar itu, bukan fasilitasmu, ya Bapak Ibu Saudari, yang ada di dalam gereja itu. Tetapi sukacita Tuhan adalah ketika jiwa-jiwa itu dimenangkan. Itulah sukacita Tuhan ketika melihat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, adanya jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 ya. Kisah Para Rasul 4. Ada seorang yang bernama Barnabas di sana. Ini kisah ini menarik Bapak Ibu Saudari. Saya bacakan buat kita terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi tapi dari Siprus ya. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, lalu saudara lihat di ayat Kisah Para Rasul 11, ya Bapak Ibu Saudari, di ayat yang ke-26. Sehingga saudara memahami apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan.
Sebentar agak lama. Tidak bisa kebuka ya. Kisah Para Rasul 11. Kayaknya webnya bermasalah. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Demikian dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maaf. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ingat ya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, jadi lewat pembacaan ini ada seorang yang bernama Barnabas. Awalnya dia menjual ladangnya. Dia mempersembahkan uang itu, hasil penjualan ladangnya itu kepada rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, itu adalah investasi awalnya. Dan hasilnya ia kemudian diutus, ya Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung pelayanan daripada Paulus yang pada saat itu baru bertobat. Saudara, hasil dari investasi waktu ya dalam setiap kehidupan Barnabas, dia menginvestasikan waktu, dia menginvestasikan kepercayaan, dia menginvestasikan sumber daya di dalam setiap kehidupan Barnabas ke dalam satu jiwa yang bernama siapa? Paulus. Pada saat itu masih Paulus. Ya, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, Barnabas menginvestasikan waktunya, kepercayaannya dan sumber dayanya terhadap seorang yang bernama Paulus. Dan akhirnya saudara tahu, saudara, apa yang tadi dia jual ladangnya itu, dia mempersembahkan kepada rasul-rasul pada saat itu berlipat ganda secara eksponensial. Bukan materinya yang berlipat ganda, tetapi pelayanan Paulus yang akhirnya menggoncang dunia. Dan sebagian Alkitab itu ditulis sebagian besar oleh seorang yang bernama Paulus. Dia menulis surat-suratnya yang begitu banyak. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah pelayanan Paulus yang mengguncang dunia. Dan penulisan kitab yang sebagian besar di dalam perjanjian baru, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, itu dari seorang yang menginvestasikan waktu, kepercayaan, sumber daya di dalam setiap kehidupan. Ya, itulah yang dilakukan Barnabas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pelayanannya tidak sehebat daripada Rasul Paulus pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan tahu lewat kehidupan Barnabas ternyata banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lewat hasil yang tadi dia jual ladangnya, dia mempersembahkan itu kepada rasul-rasul. Itu investasi awalnya. Dan saudara, kembalinya bukan 30, 60, 100 kali lipat materi juga, bukan. Kembalinya adalah Bapak Ibu Saudari, jiwa-jiwa yang bertobat itu. Itulah sukacita surga. Ya, sekali lagi. Jadi yang ketiga, kita belajar melihat investasi atau hasil investasi kita semua tentunya adalah jiwa yang bertobat. Inilah pertumbuhan yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup kita semua. Maka pemaknaan yang pertama yang kita bisa ambil adalah, saudara, pemuritan itu menciptakan satu siklus atau mata rantai. Ketika kita menginvestasikan dalam satu murid, seperti Paulus juga kepada Timotius, itu tidak berhenti kepada Timotius saja. Murid itu akan memuridkan orang lain. Karena satu investasi menghasilkan generasi seterusnya di dalam setiap kehidupan mereka semua. Maka pemuritan akan menciptakan mata rantai selanjutnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jangan lupakan untuk menginvestasikan dalam satu murid. Siapapun murid itu yang saudara sudah doakan. Saudara investasikan waktumu untuk mendidik mereka.
Ya, untuk menjadi penolong seperti Barnabas kepada Paulus tadi. Investasikan tenagamu, kepercayaanmu, sumber dayamu kepada mereka. Supaya mereka lewat hidupmu, mereka boleh mengenal Yesus Kristus. Dan satu ketika mereka menjadi penginjil yang luar biasa seperti Paulus Tuhan pakai. Tapi semua di belakang itu ternyata ada saudara. Ya, entah itu saudara sebagai orang tua, sebagai sahabat dari teman saudara, ya, sebagai teman dari gereja, ya teman-teman di gereja saudara, atau sahabat di kantor, ya, atau sebagai orang tua kepada anak-anakmu. Investasikan kepada mereka semua. Saudara, itulah sukacita kita semua. Ya, pemuritan menciptakan mata rantai. Dan yang kedua, saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua ini, atau bagian ketiga maksud saya. Ternyata sukacita surgawi, saudara, itulah kembalian terbaik kita semua. Kita lihat di dalam Lukas pasal 15 tentang sukacita di sorga karena ada satu orang bertobat. Ya, kalau saudara membaca Lukas 15 itu, saudara, betapa bahagianya, betapa bersukacitanya sorga karena ada satu orang yang bertobat. Saudara, inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembalian yang terbaik bagi saudara yang menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan keuangan. Ketika kita melihat ada satu orang itu bertobat. Satu orang yang berdosa itu bertobat. Saudara, tidak ada keuntungan finansial di bumi ini yang dapat menandingi ketika ada satu orang yang bertobat itu. Maka itulah kenapa kita mendukung segala pekerjaan Tuhan. Supaya kita melihat adanya jiwa-jiwa yang bertobat, bukan gedung-gedung yang dibangun saja. Ya Bapak Ibu Saudari, itu urusan masing-masing lah ya. Tetapi saya hanya mengingatkan di channel ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada seorang petani memiliki 2 karung benih. Saudara, satu karung dia jual untuk membeli perhiasan, terus kemudian dia pajang di rumahnya. Lalu kemudian satu karung lainnya lagi dia tabur di ladangnya Bapak Saudari. Lalu kemudian musim semi berikutnya, saudara, perhiasannya masih sama. Perhiasannya masih sama. Mungkin juga sudah berdebu. Namun Bapak Ibu Saudari, ladangnya yang tadi dia sudah taburi tadi ya Bapak Ibu Saudari, dengan karung yang satu lagi yang dia tabur benih. Saudara, itu menjadi hamparan ladang yang indah Bapak Ibu Saudari. Menjadi ratusan batang gandum yang setiap batangnya memiliki puluhan butir biji yang baru, siap untuk dipanen, siap untuk ditabur kembali. Coba kalau semuanya hanya dia investasikan tadi karung itu semua hanya untuk memberi perhiasan, membeli emas dan lain sebagainya, ternyata dia hanya pajang di rumah. Maka tahun-tahun berikutnya itu hanya tetap jadi perhiasan, bukan menjadi benih lagi yang bisa ditabur kembali. Saudara, persembahan yang, ya ingat baik-baik, persembahan yang hanya menjadi aset pajangan, entah itu gedung mewah yang nanti satu ketika juga jarang dipakai, itu tidak akan pernah menghasilkan panen jiwa. Seperti persembahan yang ditabur ke ladang misi, persembahan yang ditabur ke pemuritan di dalam setiap hidup saudara. Makanya lebih banyaklah menabur dalam setiap hidup saudara ke ladang-ladang misi, ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang sedang memuridkan. Saudara, ayo kita belajar untuk menjadi rekan sekerja Allah seperti Barnabas kepada Paulus. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka ukuran keberhasilan pelayanan atau komunitas atau sebuah keluarga itu bukan dari besarnya gedung, besarnya rumah yang saudara dirikan bagi keluarga saudara, tetapi dari seberapa banyak jiwa yang dimenangkan dalam gereja tersebut. Berapa banyak jiwa yang dimenangkan dalam keluarga-keluarga tersebut, dan berapa banyak murid yang dihasilkan dan siap diutus kelak dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, berkomitmenlah untuk mengadopsi ya minimal 1 orang dalam 1 tahun. Untuk apa? Untuk didoakankah? Untuk dibinakah? Untuk dibawa kepada Kristus? Atau diteguhkan di dalam setiap iman mereka? Saudara, berkomitmenlah dalam setiap hidup saudara. Ada 1 orang ibu juga sama, pastor. Ada 1 anak dari anaknya abangnya kalau tidak salah. Ya abangnya sudah pergi, ya keluar dari daerah kotanya dia, tetapi anaknya ditinggalkan. Dia merasa kasihan dengan anaknya, Bapak Ibu Saudari, dengan anak abangnya ini. Akhirnya dia coba
dia sampaikan kepada kami, "Pastor, boleh nggak saya tergerak untuk merawat?" Ya, saya sampaikan boleh-boleh saja. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi berkat. Saya tergerak melihat hatinya, walaupun dia kasar, walaupun anak ini begini begitu, tapi saya rindu mengadopsinya, walaupun abang saya tidak ada. Ya, saudara, ayo dukung, ayo jadi berkat, doakan anak-anak tersebut. Kalau mungkin dalam setiap hidupmu ada orang-orang yang perlu saudara doakan, perlu saudara dukung, saudara bina, saudara perlu bawa kepada Kristus atau diteguhkan dalam iman. Berkomitmenlah untuk mengadopsi satu orang ini. Ya, dalam 1 tahun ke depan khususnya saudara doakan. Saudara, itu adalah investasi langsung dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Walaupun itu orang tidak sedara dengan saudara, tidak satu suku dengan saudara, mungkin juga tidak satu negara dengan saudara. Tetapi ingatlah baik-baik dalam setiap hidupanmu, itu adalah investasi langsung dalam kerajaan Allah. Karena saudara, Tuhan senang sekali ketika saudara mendukung, ya, ketika ada orang-orang yang diselamatkan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika kita memberi, bayangkan biji persembahan Anda dan saya itu tumbuh menjadi pohon yang buahnya sekali lagi adalah jiwa-jiwa yang selamat. Bukan seperti yang diajarkan kebanyakan orang. Saudara memberi, nanti saudara kembali 30, 60, 100 kali lipat dalam setiap hidup saudara. Bukan seperti itu. Saudara, ketika kita memberi, saudara bayangkan pemberian-pemberian kita itu seperti biji persembahan. Dan itu tumbuh nanti menjadi pohon yang buahnya adalah jiwa-jiwa yang selamat. Dan itu dipetik nanti di kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini mengubah mindset saudara. Ini mengubah mindsetmu. Ya, mungkin saudara punya pemikiran, oh saya memberi karena kewajiban. Saya memberi, saya takut karena ada belalang pelahap. Bukan itu. Saudara, kita memberi itu hak istimewa dalam setiap hidup kita semua. Karena banyak yang tidak memiliki seperti itu. Spirit seperti itu. Ya, dia memberi karena dia takut. Dia memberi karena supaya dia pengen diberkati lebih lagi dan lain sebagainya. Tetapi kita di sini kita memberi, saudara, itu privilege. Itu hak istimewa. Saudara mau pakai hak itu silahkan. Ya, semua komandonya Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Saudara tidak mau memberi juga, itu kembali ke masing-masing saudara. Tetapi saya mau mengajak, ingatlah ketika kita memberi, saudara sedang membayangkan biji persembahan kita semua itu tumbuh menjadi pohon yang satu ketika buahnya adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita itu bukanlah untuk menjadi penjaga museum yang hanya memelihara gedung yang indah nanti. Ya, ujung-ujungnya hanya memelihara gedung yang indah. Kalau jemaat diajak untuk bermisi hanya untuk merawat gedung yang indah. Tugas kita bukan untuk itu. Kita adalah kontraktor dan investor kerajaan Allah. Mata uangnya adalah jiwa manusia. Ya, mata uang kita semua, saudara, adalah jiwa manusia. Maka proyek utamanya tentunya adalah penginjilan dan pemuritan. Dan tentunya persembahan kita, baik itu waktu, uang, talenta, itu adalah modal investasi ilahi yang kita miliki dalam setiap hidup kita semua. Tuhan tidak akan pernah menagih laporan keuangan tentang betapa megahnya bangunan gedung gerejamu, betapa megahnya bangunan rumahmu. Tuhan tidak akan menagih laporan keuangan itu, tetapi Dia akan meminta pertanggungjawaban atas setiap talenta yang dipercayakannya kepada kita semua. Apakah setiap talenta itu, Bapak Ibu Saudari, sudah saudara investasikan kepada jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita semua? Dan saudara, adakah murid-murid yang harus saudara dan saya bangun hari-hari ini? Mari kita evaluasi kembali prioritas hidup kita, prioritas keluarga kita, prioritas gereja kita. Apakah kita bangga ada pencapaian-pencapaian fisik, atau justru kita bangga adanya jiwa-jiwa yang bertumbuh dan bertobat itu? Saudara, mari kita evaluasi kembali. Apakah setiap persembahan saudara lebih banyak digunakan untuk memelihara rutinitas, gedung dan lain sebagainya, atau membiayai misi Allah? Misi, ya saudara, lebih banyak mana persembahan-persembahan kita itu? Mulailah dari diri kita sendiri dan komunitas kecil kita semua.
Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah padaku satu jiwa yang bisa kuinvestasikan waktuku untuknya. Siapapun mereka. Kalau saudara mengingat nama-nama itu, saudara teringat ada orang-orang di sekitarmu yang perlu saudara dukung. Saudara perlu menginvestasikan hidupmu kepada setiap mereka. Saudara doakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Barnabas dalam setiap kehidupan Paulus. Tuhan, bantu gereja kami mengalokasikan, bantu keluarga kami untuk mengalokasikan sumber daya kami untuk hal-hal yang paling berharga di mata Tuhan sendiri. Saudara, ketika kita memindahkan fokus kita dari bangunan ke kerajaan Allah, dari batu-batu yang kita biasanya bangun di gereja-gereja ataupun di rumah kita masing-masing kepada jiwa-jiwa, maka persembahan kita itu akan menjadi alat kuasa untuk penginjilan dan pemuritan. Itu alat yang berkuasa untuk memenangkan setiap kehidupan jiwa-jiwa itu. Kita akan menjadi gereja yang bukan hanya memiliki fondasi yang kuat di bumi ini, tetapi tentunya juga menyimpan harta yang berlimpah di sorga, yaitu jiwa-jiwa yang telah ditebus dan diselamatkan bagi kemuliaan nama Yesus. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Dan biarlah hati kita semua, dan karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah hati kita dan karena itu harta kita berada dalam pekerjaan, yaitu membangun kerajaannya yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan saya percaya saudara, ya, jadi pilihlah, mulailah dari satu orang, satu nama yang Tuhan taruh di hatimu untuk saudara doakan, untuk saudara jangkau, untuk saudara muridkan, ya, atau untuk saudara dukung, entah itu seorang pendeta, penginjil yang perlu saudara dukung dalam setiap hidup saudara. Biarlah Tuhan menyalakan api di dalam setiap hatimu, ya, dan tentunya api itu akan menerangi banyak orang. Saudara, ketika saudara selesai channel ini, saudara tonton channel ini selesai sudah, ya, ini bukan sebagai beban kewajiban memberi, tetapi tentunya dengan sukacita. Kita semua adalah seorang investor surgawi yang tahu bahwa setiap tindakan kasih, setiap kata-kata penghiburan, setiap persembahan-persembahan yang diberikan untuk jiwa-jiwa, saudara sedang membangun sesuatu yang abadi. Bangunlah kerajaan Allah mulai dari hidup kita semua. Mulailah hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku terlalu sering kami terjebak dalam visi yang kecil. Visi tentang gedung, visi tentang membangun rumah fisik kami, visi tentang membangun program-program, visi tentang kenyamanan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mendengar Tuhan pesan-Mu yang lebih besar. Tuhan, patahkanlah setiap selubung kesibukan dunia dari mata hati kami. Biarkan kami melihat seperti Engkau melihat. Setiap orang-orang yang lewat di depan kami bukan sekedar wajah mereka, tetapi jiwa mereka yang kekal, yang Engkau kasihi sampai mati di kayu salib. Tanamkanlah di spirit kami visi kerajaan-Mu yang mulia ini. Berikanlah ya Tuhan kepada setiap kami keberanian untuk mengalihkan investasi hidup kami dari yang fana kepada yang kekal. Ubahlah setiap persembahan kami dari sekedar rutinitas menjadi senjata bagi penginjilan. Ubahlah aktivitas kami dari sekedar kesibukan, Tuhan, menjadi tempat di mana orang-orang dimuridkan di dalam kasih Kristus. Ya Roh Kudus, nyalakanlah api pemuritan kembali di hati kami, untuk kami memuridkan kembali jiwa-jiwa itu. Kami menjadi Tuhan pembawa obor yang menerangi kegelapan di tengah-tengah negara maupun wilayah kami masing-masing. Pakailah semua yang ada di dompet kami untuk membiayai misi pekerjaan-Mu. Pakailah mulut kami untuk menyampaikan tiap kabar baik-Mu. Pakailah tangan kami untuk menopang mereka yang lemah. Dan pakailah hidup kami sepenuhnya tanpa syarat untuk kemuliaan nama Yesus. Kami serahkan kembali hidup yang sudah Kau tebus ini ke dalam tangan-Mu. Ambillah, pakailah Tuhan. Habiskanlah masa sisa hidup kami semua
untuk melayani-Mu, untuk melayani kerajaan-Mu. Mulai hari ini, di sini Tuhan, di channel ini, kami berdoa bukan untuk gereja yang sekedar penuh, bukan sekedar penonton yang banyak, tetapi untuk surga yang kelak penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan untuk bangunan yang megah, tetapi untuk hatimu yang bersuka cita, karena banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara besar melalui orang-orang yang biasa. Orang-orang biasa di channel ini. Kami semua adalah orang-orang biasa itu, yang menyerahkan hidup kami kepada pribadi yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus jiwa kami, Raja di atas segala raja. Kami berdoa, berkatilah setiap pribadi kami, berkati mereka, setiap keluarga, setiap jiwa, rumah tangga mereka diberkati. Terlebih mereka yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan, baik di channel ini, baik di gereja mereka masing-masing, baik juga Tuhan di tempat di mana mereka melayani, di rumah tangga mereka, keluarga mereka. Berkatilah mereka yang telah mendukung segala pekerjaan-Mu bagi ladang misi. Berkatilah setiap hidup mereka. Peliharalah mereka dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terkhusus mereka yang sudah menjadi rekan sekerja Allah dalam channel ini, yang selalu mendukung baik dalam waktu, tenaga, keuangan mereka, persembahan-persembahan mereka. Berkatilah setiap hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka tahu mereka sedang mengumpulkan harta bagi diri mereka di sorga. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dan mulai saat hari ini kami akan menjadi pendukung-pendukung bagi kerajaan Allah. Secara khusus di channel Pastor Ndeso. Rahmatilah setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa menulis, kalau saudara terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share channel ini. Terima kasih juga saudara yang sudah menulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan. Ya, terima kasih teman-teman semua dari Riau, dari mana lagi nih ya, dari Serang, dari Pasangkayu, dari Denpasar, dari kota ND, teman-teman semua dari Bekasi, dari Jakarta, dari kota Kediri, dari Blitar, dari Jepara. Thank you ya. Teman-teman semua dari Kalimantan Tengah, dari Sumba, thank you. Buat kalian yang sudah ya ikut bergabung di channel ini, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dimanapun kalian berada, thank you. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kalian juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, ya, persembahan misi atau persembahan khusus kita untuk pembangunan gereja, maupun untuk pembukaan TK, Bapak Ibu Saudari terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara sudah berikan lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Tentunya bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, khususnya pada kesempatan saat hari ini, buat kalian juga yang rindu mendukung channel penginjilan ini, saudara juga bisa memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, persembahan misi ataupun khusus untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Ndeso, dan juga pembangunan TK ya. Bapak Ibu Saudari doakan supaya lewat setiap persembahan-persembahan ini benar-benar misi Kristus hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita semua. Saudara, setiap kita semua yang rindu mendukung, saudara bisa masuk ke bio profil saya. Nanti di profil itu saudara bisa menemukan ada BCA atas nama istri saya. Jadi buat orang-orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA itu untuk memberikan persembahan-persembahan itu ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara yang di luar negeri, saudara bisa menggunakan social bus, seperti ada beberapa teman yang memakai ya untuk memberikan lewat social bus. Saudara juga bisa memberikan lewat social bus ya. Kalau saudara ada di Malaysia, mungkin di Singapura, mungkin juga ada di luar negeri yang lain, saudara juga bisa menggunakan social bus. Atau saudara bisa menggunakan hadiah-hadiah lewat platform masing-masing, baik di TikTok, saudara bisa memberikan gift, baik juga di
YouTube Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa memberikan super chat, super thanks. Terima kasih teman-teman semua juga yang sudah memberikan, melemparkan gift, menerbangkan gift, sudah memberikan donasi juga lewat super thanks, super chat. Thank you buat kalian semua yang sudah ikut ya Bapak Ibu Saudari mendukung menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Ndeso. Saudara, saya punya 3 hal untuk ketika saudara memberikan persembahan-persembahan di channel ini. Yang pertama, saudara ingatlah baik-baik ketika saudara memberikan persembahan apapun namanya, kepada siapapun orangnya, tanya kembali kepada Roh Kudus dalam hidup saudara. Apakah saudara perlu mendukung channel ini, gereja ini, orang tersebut atau orang itu? Saudara tanya kepada Roh Kudus, sehingga dia memberikan komandonya dalam setiap hidup saudara dan saya untuk mendukung segala pekerjaan Allah dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, ketika saudara memberikan persembahan di channel ini, karena saudara terberkati setiap harinya lewat channel Pastor Ndeso. Jadi jangan cuma baru 1-2 menit, 3 menit lalu kemudian saudara berkomentar. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi tonton ya dari awal, pertengahan sampai akhir. Kalau masih belum mengerti, tonton lagi besokannya, tonton lagi sampai seminggu. Sehingga saudara tahu apa yang dibagikan di channel ini ya. Karena saudara terberkati, makanya saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Dan yang ketiga, saudara memberi karena saudara sedang berlatih bermurah hati. Semua persembahan itu apapun namanya, semua melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Jangan pelit dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, harta itu tidak dibawa mati dalam setiap hidup saudara. Pakailah itu untuk mendukung segala pekerjaan Allah dalam setiap hidup saudara. Bermurah hatilah dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, sampai engkau mengerti bahwa hidupmu yang kau butuhkan hanya Tuhan saja. Ya, kebutuhan kita yang pertama Tuhan. Kebutuhan kita yang kedua Tuhan. Kebutuhan kita yang ketiga Tuhan. Sehingga nanti kalian mengerti, di channel ini kita melatih supaya apapun yang menjadi kebutuhan kita semua hanya mengenai tentang Tuhan saja dalam hidup saudara dan saya. Karena setelah nanti kematian, dialah yang menjemput kita semua. Walaupun kita belum mati, hidup kita semua Bapak Ibu Saudari, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya kasih tahu bahwa kematian itu juga realitas kehidupan. Sama seperti saudara makan lapar, ya kalau saudara lapar saudara makan, ya saudara punya mencintai seseorang, ada gairah yang timbul dalam setiap hidup saudara, ya itu realitas. Sama kematian itu realitas. Dan saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, Tuhan itu adalah realitas dalam kehidupan manusia, realitas yang nyata. Walaupun kita tidak melihat hari-hari ini, tetapi iman kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang kita kerjakan ada sebuah realitas yang tidak terbatas, yaitu bernama Tuhan, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang terus menopang setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita semua boleh semakin tulus. Saya juga semakin tulus melayani Tuhan, melayani Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari juga semakin tulus untuk datang kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap hati yang tulus Tuhan berkenan. Terlebih setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain kepada Bapa, tidak ada jalan lain kepada sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Percayalah kepada nama Yesus Kristus, hidupilah kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus setiap harinya dalam hidupmu. Saudara, maka surga akan menjadi milik yang pasti bagi setiap para pengikut-pengikutnya. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Oh iya, buat kalian jangan lupa kalau kalian ada di sekitar Depok mau ibadah bareng Pastor Ndeso, saudara bisa hadir setiap minggu jam 10 pagi. Saudara tinggal DM, inbox saya, nanti saya akan berikan alamat lengkap maupun nomor WA. Buat kalian yang mau curhat-curhat, boleh. Saudara tinggal kasih tahu aja ya, inbox saja. Pastor boleh nggak aku mau curhat? Ya kalau saudara nanti wanita sama Ibu Gembala, kalau nanti pria sama saya. Ya kalau saudara mau curhat lewat chat boleh, lewat telepon juga boleh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dikunjungi rumah saudara, keluarga saudara, kota saudara, saudara juga bisa chat inbox Pastor kalau berkunjung ke wilayah kami. Jangan lupa ya mampir ke rumah atau kita bisa mendoakan, Pastor bisa mendoakan kami dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu untuk dikunjungi boleh seperti itu. Nanti kami tahu, oh iya kalau kami ke daerah sini ada namanya Bapak ini, ada namanya Ibu ini.
Kalau kami ke daerah sini ada bapak ini, ada ibu ini yang rindu untuk didoakan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi bisa inbox saja kepada Pastor Ndeso kalau saudara membutuhkan dukungan-dukungan pelayanan, dukungan-dukungan doa dan lain sebagainya. Ya inbox kepada kami. Jangan ragu, jangan malu, jangan khawatir. Jadikan kami sebagai sahabat, kami tidak akan pernah menghakimi kehidupan Bapak Ibu Saudari. Kami hanya belajar membawa supaya saudara dan saya benar-benar mengenal pribadi. Nanti pribadi Yesus Kristus itulah yang akan membuka setiap hatimu untuk menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Semakin tangguh, semakin setia, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya sudah berkumpul dari beberapa kota yang ada di Indonesia, yang sudah ada dari Malaysia juga terima kasih, ya yang dari Singapura juga terima kasih, dari berapa ya dimanapun kalian semua, thank you ya, dari Bandung, dari Jakarta tuh di YouTube juga ada beberapa ya teman-teman semua yang menulis ya, thank you ya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buat kalian yang tentunya ada di channel Pastor Ndeso, tentunya kami berharap supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalian semua, karena kalian rindu mengenal Yesus Kristus, kalian ada di channel ini. Tetapi kalau kalian tidak rindu mengenal Yesus Kristus, daripada kalian berbuat dosa, lewat kolom-kolom komentar kalian, ketikan-ketikan kalian semua, mendingan kalian buat channel yang sesuai dengan kerinduan hati kalian semua, ya. Kalau kalian rindu untuk seperti itu, lakukanlah ya di channel yang kalian bangun, atau kalian bergabunglah dengan channel-channel yang sejenis dengan kalian semua, ya. Ya kan ada komentar yang menurut saya kan juga ada yang baik, ada juga yang tidak baik gitu ya Bapak Ibu Saudari. Khususnya untuk si Renal Mas Tri Putra. Nah, kamu bergabunglah dengan orang-orang yang sejenis kamu. Ya, kalau kamu rindu seperti itu, bergabunglah sama orang-orang yang sejenis kamu. Ya, daripada kamu berbuat dosa dalam setiap komentar-komentarmu, mendingan kamu bergabung dengan orang-orang yang juga sama sejenis dengan kamu. Tetapi di channel ini, saudara kita rindu untuk mengenal pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semangat selalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah berkat di kota kalian masing-masing, di wilayah kalian masing-masing. Teruslah setia kepada Yesus Kristus. Pro kontra itu biasa, dinamika dalam kehidupan kita itu biasa. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti karena setiap kata-kata komentar-komentar yang tidak membangun itu. Tetapi teman-teman semua, kita terus rindu menjadi berkat. Supaya apa? Supaya lewat berbagai teknologi yang sudah dihadirkan lewat kehidupan di zaman kita, kita memakai teknologi itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil. Ya, saya setuju dengan ada seorang hamba Tuhan yang saya juga setuju dengan pernyataannya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, media sosial itu seperti pasar. Sekarang itu media sosial seperti pasar, ya, yang ramai lalu lalang. Kalian bisa membeli apapun dari setiap apa yang kalian tonton. Ya, kalian bisa nonton, membeli, misalkan kalian channel suka terhadap masak-masakan, ya kalian bisa tonton channel itu untuk saudara membeli channel masakan itu, tanda kutip ya. Setiap edukasi yang dibagikan saudara seperti membeli kan, memasukkan ke dalam pikiran saudara. Nah, saudara, dunia online itu seperti pasar. Banyak orang berlalu lalang sesuai dengan preferensi mereka masing-masing dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita hanya berdoa supaya mereka yang rindu mengenal Yesus, saudara, mereka boleh terus terbuka hati mereka kepada Tuhan. Ada juga yang berkomentar asal-asalan dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudari, nanti kalau kita doakan, nanti Roh Kudus yang akan menaungi hidupmu, ya, Roh Kudus yang akan menjamah hidupmu, Roh Kudus yang akan menerangi setiap hatimu. Dia yang akan terus membawa setiap langkah-langkahmu untuk mengenal pribadi Yesus Kristus. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari. Buat kalian tentunya yang rindu untuk bersama-sama, silahkan kalian bergabung di channel Pastor Ndeso untuk mengenal Yesus Kristus. Buat kalian yang tidak rindu, capek-capek kalian berkomentar, mendingan kalian tanya sama Mr. Google sendiri. Apa pertanyaan-pertanyaan kalian? Kalau memang kalian bertanya untuk kalian belajar, kalian bisa inbox saja kepada saya, ya. Tapi kalau kalian berkomentar, sudah berkomentarnya sudah tidak membangun, ya maaf aja kalau misalkan saya tidak menjawab, atau saya mungkin meng-kick kembali
setiap profil Bapak Ibu Saudari yang berkomentar yang kurang pas ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua. Sampai besok kembali. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah, misalkan dia bilang, kenapa nggak bahas komentar yang ada di kolom ini? Udah banyak orang-orang yang berkomentar. Ya di TikTok aja banyak, di YouTube juga banyak. Kalau saya membahas satu persatu nggak kelar-kelar Bapak Ibu Saudari. Mendingan kamu sendiri buat channel sendiri. Nanti kamu bahas komentar-komentar yang ada di kolom komentar kamu sendiri. Itu lebih mantul. Haleluya. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Yang gubernurnya Kang Deddy Mulyadi dan artisnya Ayu Ting Ting. God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Kata siapa nih? Kata Ferry, nggak usah digubris pastor setiap komen. Iya benar. Ya, nggak perlu lah ya digubris-gubrisnya. Makanya saya nggak terlalu mengangkat banyak hal-hal seperti itu. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok lagi teman-teman semua. Jangan lupa tonton channel YouTube Pastor Deso. Jangan lupa juga setiap malam ada penyembahan dan doa bersama Ibu Gembala. Setiap jam 9 malam ya. Nama channelnya kalau tidak salah Upper Room Glory ya. Upper Room Glory. Saudara bisa klik di TikTok. Lalu kemudian itu hanya di TikTok ya, Upper Room Glory namanya. Tuhan Yesus memberkati. Hadirlah setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian yang rindu didoakan dan rindu menyembah. God bless you. Kalau saudara rindu untuk merenungkan firman Tuhan dan didoakan lewat Pastor Deso, kalian bisa hadir setengah 8 pagi setiap harinya. Senin sampai Sabtu. Salam dari saya sekali lagi. God bless you all.